drop. Kita akan langsung menuju ke game yang ketiga. Jadi langsung saja pada suaranya. Let's go to the land of dawn. Dimana game ini adalah penentuan match point untuk Onyx. Wow, game ini bisa dimenangkan sudah dipastikan ya. Onyx akan ada di final upper bracket. Oh, tapi kerusuhan kembali terjadi. Lagi dan lagi terjadi kerusuhan dan Naboy tetap menjadi korban pertama Baloyski. Selamat kali ini. Biodata nama Sans. Ya, Hobi. Duta First Blood. Oke. Lah kalau Aboy gimana? Korban korban Duta First Blood. Korban first blood. Tapi ya memang bayangkan ya. Buset. Ini gue memang tipikal yang memang harus kayak gitu ya. Iya. Screening, tapi jangan lupakan Lilia, Sans ini ikonik banget. Hero-hero yang bisa nge-game, hero-hero yang bisa bikin miskalkulasi. Dan bahkan bisa menyusahkan pergerakan dari Aboy, pergerakan dari Gops itu sendiri loh. Ini kan bisa dibilang dari lima-limanya hero geek jarak dekat semua. Ya. Itu angry gloom nanti bakal benar-benar membuat angry beneran gitu loh. Nah juga tuh. Arah kebun. Oke. Di barusan gagal sebuah percobaan tadi untuk bisa mengamankan karakter Popo. Untungnya masih bisa diambil oleh Neki, namun Aboy narik ke arah dari Keyboy dan juga dibanting lagi Keyboy tidak akan selamat. Jadi ya, balasan dengan adanya satu buah title strike flicker dari Baloyski yang akhirnya juga ini ngebuat ada point kill balasan. Tapi masalahnya sekarang Lutfi dengan Esmeralda-nya benar-benar menyabet dengan selendang-selendangnya, dan di mana Gops ini gak bisa leluasa lagi untuk screening atau bahkan menang jalan untuk ke satu wave minion. Yap. Jadi pada berbeda Savero dengan ada Cloud yang memang sudah digunakan pula di game yang ketiga ini. Dan Turtle akan seperti apa lagi di kejadiannya? Ya, dan ini sesuatu yang berbeda buat Nick. Yap. Ada angin segar untuk mereka juga akhirnya mendapatkan satu buah turtle. Ini kita berbeda ada Shadow King dikeluarkan oleh tapi sedikit lebih tersisa. Hilda bisakah dia menggagalkan untuk mengamankan darah dari Hayabusa tapi masih gagal. Ya, pertukaran akhirnya bisa dilakukan juga sama Onyx ya atas upaya screening dari Gops yang akhirnya membuat dirinya tumbang. Betul. Tapi memang tipikal head to head antara fighter jungler dan juga assassin jungler yang dimana memang nggak terlalu mau paksa untuk bisa setup duluan ya untuk Onyx-nya, sehingga lebih memilih untuk secure cover buff dan akhirnya ada trade. Kalau Gops tidak tumbang ini keuntungan buat Geek. Dan akhirnya ini menjadi netral lagi buat Onyx itu sendiri. Again, di area bottom lane kalau kita intip ya 1v1 situation memang terus-terusan terjadi juga antara kedua lane player. Tapi kalau kita lihat dari Geek, Wah, ditarik lagi di kroyeknya, bisa-bisa tapi Keyboy memanggil rekan-rekannya. Berusaha terlihat ada Kairi. Dan masih melihat dari kejauhan dengan satu buat Shadow yang dimiliki. Belum mau menggunakan dari Shadow Kill yang dia punya. Namun make it cukup agresif. ya sekarang menyadari betul ya, Aboy ini dia hero powernya dia, Farah Boy. Yang sangat tepat waktu untuk membuka Netherrealm, sehingga akhirnya apa yang ingin dilakukan sama Onyx untuk bisa membalaskan keadaan ini jadi buyar. Yep. Dan Kenzynski masih dalam posisi yang cukup aman sejauh ini. Karena sudah ada informasi tadi ya, kalau Keyboy juga sudah memanggil rekan-rekannya, sudah menggunakan portal di tempat yang lain. Jadi aman. Aman. Oke, dan ini game yang paling sayat ya sejauh 3 game yang kita saksikan juga. Graf yang cukup berbeda juga karena di match point-nya Bobo. Wah, langsung dihajar tapi Keyboy sedikit lagi dari Keyboy mencoba untuk bisa membalaskan keadaan saat ini terakhirnya Keyboy. Cukup lama tadi waktu yang dibutuhkan untuk bisa menumbangkan langsung arah dari Keyboy. Yes, dan again ya, Chip menjadi bulan-bulanan warga di 3 game yang berbeda ini. Yep. Oke, bermain dengan hero-hero power ya, bisa kita katakan juga Suyo dari Zephyr, Paramis juga dari Aboy. Ini terlihat jauh lebih nyaman buat Geek Fam itu sendiri. Dan apakah dengan Best of 5 ini bukan download game 1, tapi downloadnya game 1 dulu. Karena Best of 5. Best of 5. Iya. Datanya lebih banyak untuk download ya. Benar. Oke, dan Keyboy masuk dalam rumputan. Keyboy masih sempat bisa memanggil rekan-rekannya untuk kali ini sebuah pertemuan terjadi, tapi Nadira benar dibuka dan Keyboy ini mengalami kekal nyawa. Namun coba lihat pergerakan dari Kenzynski masih dengan zaman Porcelain Lodes dan juga Signal bisa dimiliki Savero bertahan sampai terakhirnya dihajar Paris kita tidak kena. Kepada berbeda, namun pergerakan dari Ludwig tidak sempat untuk bisa mengamankan karena dari Kenzynski. Oke. Dan Turtle kedua jatuh ke tangan dari Maykits, dan ini angin segar untuk Geek Fam itu sendiri. Team Yep. fight yang bisa mereka bawakan ini sangat-sangat kuat. Pick off ada. Dengan utility mid lane dengan adanya Netherrealm juga ada. Damage constant juga burst dari Kenzynski ini sangat-sangat menolong. Wah. Tapi permasalahannya cuma satu Pak nanti. Fam, mereka akankah bisa menanggulangi Spiritus Power yang bisa tadi dibawakan antara Hayabusa ataupun Cloud? Waduh, tapi Gob sekarang
berjuang dulu dalam home sweet home ya. Home sweet home. Iya. Rerumputan. Rerumput. Iya. Emang kodamnya di rumput ya. Iya. Tapi untuk Team Fam, ya itu mereka secara team fight untuk 5 pemain mereka ya kuat banget. Tapi again dari Onyx mereka bisa memanfaatkan split push powernya. Kayak Busa kah, Cloud kah nantinya yang bisa ditugaskan juga buat bisa memainkan lane jauhnya. Sementara untuk equipmentnya juga ya modal dengan Demon Hunter Sword aja bagi untuk Savero ini masih belum cukup tentunya. Tapi Sun akan bermain dengan mana reduction dan juga full dan power dengan adanya 1 poin chat talisman. Lah, Make Kids. Oke. Make Kids. Akankah sempat bisa pulang ke kabar tersebut? Masih sempat. Karena tadi santai Bob sudah melihat dari kejauhan. Aman, Bang. Ya, dan Omega ini tertahan di level 9 ya, walaupun dengan 2 modal turtle tadi, levelnya masih unggul Kairi loh. Padahal udah ada 2 turtle tadi. Iya, karena Kairinya benar-benar masih farming terus-terusan, tapi ya Onyx mereka jangan sampai lengah sih. Dan dimanfaatkan juga dengan adanya dorongan waste minion di arah top dan juga bottom, juga outer turret sekarang sudah mulai digunakan. Ya, ini dia pertempuran akan kembali terjadi karena Orange Bomb sudah mulai diinvasi, tapi mereka mengurungkan niatnya. Ada satu tsunami selanjutnya mengamankan Kara Kairi. Begitu sekarang Lutfi bagi Kara pada sakit banget. Satu kronos synchro vision dari Kensiski. Melumat habis Kara Esmeralda bahkan Sun. Masih ada Black Shoes. Bisa itu kedinginan dari satu kematian. Tapi tidak bisa. Tapi Kiboy sekarang sudah hadir kembali dan mereka masih memaksakan keadaan untuk yang masih ada Netherrealm. Dan juga Kiboy berhasil kabur dan tersebut hanya saja Kensiski maju lagi ke terbang. Synchro Vision dan Chrono Dash yang satu itu raket dan pasti dapat. Tapi mengakibatkan Kensiski pun harus lenyap seketika. Bahkan Gok bisa saja menjadi nyawa kedua yang harus diambil. Ya walaupun emang ya Gopsi bisa dapetin Savero. Menjadi pertukaran antara kedua belah gold laner, tapi double kill buat Kairi ini menjadi pundi-pundi tabungan lagi untuk dirinya. Tapi secara level sekarang Make It sudah berbalik unggul. Dan ya hati-hati dengan adanya flicker Tsunami Slam. Even itu terhadap sosok assassin. Kalau keadaan ataupun angle-nya nggak ketebak, apalagi keadaannya sekarang vision dari King sangat-sangat luas, itu bahaya banget. Itu tadi kan, langsung di area orange buff, Kairinya yang hilang. Udah target banget. Gue pikir tadi buset mereka maksain banget ya antara outer dan inner gitu. Tapi ternyata memang ya itulah efektivitas dari Apo ini bagus banget. Ini faktor Kak, Apa tuh? kalkulasi. Ya, gitu ya. Sangat-sangat penting soalnya kalau kalkulasi dari penggunaan timingnya itu salah, kan juga jadi sangat-sangat disayangkan. Tapi ya ini, balik lagi dengan hero nyaman ini menjadi sebuah faktor juga untuk Ifem bisa mendapatkan keunggulan yang cukup besar. Apalagi secara damage output untuk Apoy juga menyakitkan dengan lightning crunch-nya di sana. Santai bro, Dan Kensiski ya gimana sih ya dia terima sistem kan gitu. Lutfi bisa untuk maju tadi dengan paling sarko yang dia miliki. Tapi Mekit mendadak hadir pula. Hanya saja Kensiski di bagian belakang ada sebuah pergerakan dari Kibo yang tidak tertebak. Dan mereka berhasil mendapatkan dirinya di dalam sebuah arena pertempuran. Tapi Sanjay pun harus menanggal nyawa shutdown. Apoy pun langsung menghilang. Tapi shutdown pula untuk Kairi. Kairi yang menjadi korban bagus sekarang Kiboy. Melejap seketika. Dan triple kill untuk Make It. Ini dia Rookie of the Season yang akhirnya menunjukkan bagaimana kualitasnya dengan Suyo yang amat sangat nyaman dia gunakan. Emang udah kuncian banget ya. Kuncian, benar. Apalagi kalau kita melihat juga Baloiski di sini sangat-sangat bersabar ya. Dia tahan banget tsunami slam-nya tadi benar-benar untuk bisa mengerti di mana keberadaan dari Kairi. Oke, terdengar suara konsil. Konsil kali ini. Seperti apa lagi? Ada 45 yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Mau tidak mau. Kairi lah yang akan menjadi korban. Dibandingkan tsunami slam yang ada untuk sekarang. Coba lihat Lutfi sampai terakhirnya Lutfi. Masih berhasil kabur. Dan Apoy, flicker. Itu dia. Untuk Lutfi sendiri. Iya, tapi setengahnya dapetin 1 poin kill juga. Tapi hati-hati Savero. Dia sudah bisa menjalankan tugasnya sebagai satu sosok yang bisa memegang lane jauh. Split push inner turret yang akhirnya harus bisa ditanggulangi juga oleh tim. Ini agak berbeda ya, karena nggak ada macro play kayak turn up lagi buat tim itu sendiri. Sementara walaupun memang dalam keadaan unggul, mereka sangat-sangat bisa memanfaatkan waktu untuk bisa menguasai area dari lord-nya. Kasih lord yang pertama, akankah ada kontes paksa dari Onyx? Tapi harus ada, masih lord 1 soalnya. Kecuali udah lord evolve. Gimana ya kalau tidak dari Onyx? 45. Ya. Cuman ada Kairi doang nih. Makanya dia tadi ya mohon maaf lahir dan batin ya. Kairi lah yang terbang-terbangan terus.
daripada nggak ada retri kan. Iya. Oke, tapi keadaan kembali tenang kali ini. King Fam juga nggak mau yang terlalu terlena dengan keunggulan yang sedang mereka miliki. Lord memang dibiarkan terlebih dahulu sembari menjalankan lane bawah. Sementara Onyx, defense seperti apa yang ingin bisa mereka tunjukkan? Again, untuk menjaga high ground di sini masih ada Sans juga. Yap. Mereka tepat berada di dalam area defensif yang dimiliki oleh pemain-pemain Onyx. Hanya saja harus menahan lagi. Ya, masih aman so far dengan tertriggernya juga beberapa holy defense ya di arah tengah dan juga top, sehingga kali ini Lordnya pun masih cukup tertahan, belum menjadi satu dobrakan yang cukup berarti untuk Onyx itu sendiri. Sementara keadaannya ini semakin tertinggal untuk Onyx. Mereka hanya bisa mengandalkan farming dari SDM, sumber daya minion, yang akhirnya juga ini lagi dilematis buat Onyx. Mau dikasih ke siapa? Kairi kan? Ya. Savero kan? Karena Ya. dua-duanya sangat-sangat membutuhkan item. Oke. Nah mereka pun ya pemain-pemain dari Geek juga yang mau nggak mau juga mereka emang udah menahan juga dari web minion loh. Yang nggak terus-terusan. Ini tuh biar gak farming. Iya biar nggak farming, makin nggak farming lagi tuh. Benar. Capek banget udah. Dapat ya? Masih dapet. Sambil purple, orange sedikit lah, lumayan. Ada retri yang digunakan juga. Oke. Tapi awareness dari Gops juga ini lumayan bagus ya pastinya untuk bagaimana menghindari serangan-serangan kejut dan split push. Tapi hati-hati Kairi. Yap, ini dia ada Gops dalam perebutan. Dan sekarang waktu itu Gops bisa mengejar. Dan ada flicker yang sudah terlihat. Bahkan Valoisky sudah langsung memotong bagaimana jalur kepulangan dimiliki oleh Hayabusa. Dan mereka bersiap untuk bisa mengejar lagi ke arah dari Kairi. Tapi Kairi bersembunyi di dalam perebutan. Begitu pintarnya Kairi. Kuat Shadow kembali. Ada Kensiski balik lagi ke bagian belakang. Tidak bisa Kairi. Tidak bisa. Gue masuk rumput part 2 apa? Wah, Wah. ya mau gak mau, mau gimana? Deg-degan ya. Ini kita yang deg-degan loh bener-bener. Wait, Oke. itu dia, tidak strike. Tapi masih ada Purify di mana tadi sudah digunakan pula oleh Sans. Ya, Tsunami Slam yang bisa dihindari dengan cukup baik ya. Purify, masih ada Black Shoes-nya juga untuk bisa kembali membuat HP-nya bertambah dan aman kembali ke 3 detik sebelumnya. Tapi Gifam, mereka nggak akan ngasih kendor nih. Mereka benar-benar ngasih pressure terus-terusan di depan gerbang defensif dari Onyx. Sembari menunggu nantinya Lord yang enhance akan hadir pula. Dan bahkan ini ngeliat dari Onyx, mereka dalam keadaan yang sulit untuk bisa menemukan jawaban. Dua hero yang bisa punya power untuk split push, ini sulit tapi shortcut. Wah, langsung dong. Mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah partapura, tapi masih ada Shadow Life dan itu pun menghancurkan kalkulasi yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Tapi Kairi-nya pergi ke tempat yang berbeda. Ada Kairi yang lagi dikejar-kejar, tapi Lutfi pun berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Dan Kairi tidak selamat lagi. Oh, wow, kembali menjadi korban. Ya bagaimana sulitnya juga untuk ada shadow kill. Di situ ada Netherrealm. Yep, terbagi lagi damage-nya. Tidak strike, berhasil nggak tadi mengangkat? Tidak, Lutfi masih ada satu Purify selamat. Yang kena damage bayangkan. Sulit. Dan akhirnya Kingdom sangat-sangat memanfaatkan draft seperti ini untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat berlimpah juga dan Lord. Enhance kali ini tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan juga oleh Onyx. Fam, ini akan menjadi sebuah upaya lagi untuk mereka bisa memperpanjang series ini. Yep. Karena ini Lord yang akan bisa punya power charge juga. Lebih besar lagi daya dobraknya dengan HP yang lebih banyak juga. Dan yang pasti kalian langsung scan sekarang juga karena ada GoPay bagi-bagi 10.000 diamond. Yep. 110 diamond hanya dengan Rp1 aja buat 100 orang yang tercepat. Buruan cuy. Masa pasangan udah ketikung ini juga masih ikut ketikung? Aduh, ketikung, sedih banget. Jangan sedih. atau ketikung. Jangan. Jangan sakit tau. Ini dia Lord yang begitu menyakitkan. Lord yang begitu garang siap untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Onyx. Lord siap membantu untuk bisa memenangkan pergerakan dari King. Tapi ada Black Shoot tadi yang sudah dikeluarkan pula zaman pos sekarang langsung dibawa Lutfi sakit banget damage bahkan tuh sekarang. Ada Keyboy yang menjadi korban pula PC terbuka dengan dibebaskan dan langsung diaktifkan dan game yang ketiga milik King. Itu dia, the power of hero nyaman yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh King untuk memperpanjang kesempatan mereka bertahan di upper bracket. Match point memang dihadapi oleh Onyx, tapi tidak semudah itu. Akankah tamparan terjadi dengan adanya reverse sweep? Karena ini best of 5. Download di gamenya bukan game 1, ternyata butuh 2 game. Butuh 2 game download datanya ya. Tapi setidaknya sedikit demi sedikit mereka sudah berhasil memecahkan kode untuk mendobrak
pertahanan dari Onyx dan Geek berhasil di game yang ketiga. Game yang ke depan akankah berlanjut seperti itu? Atau akan ada cerita yang berbeda pula? Alright, tidak ada perjalanan yang mulus. So far, di playoff FPL Indonesia season 15, ini belum ada yang benar-benar menang telak 3-0. Belum ada deh ya? Belum ada, Belum ada deh ya? belum ada. Oke. Nah, seperti apa lagi nanti nih ya penjelasan dari para panelis kita nih. Karena di game yang ketiga benar-benar 4 purify loh. Ya, Respect banget semuanya. sebenarnya iya, tapi akhirnya jadi targetnya yang menang ya udah yang pegang retri. Ya, ya mau gimana? Dan ada beberapa posisi tadi dari Hayabusa kan, dari Kairi emang bisa ditebak oleh Baloy. Jadi untuk sekarang langsung saja untuk para panelis kita silakan bedah game yang ketiga. Mentality nih yang berbicara juga ya dari Geek akhirnya berhasil merebut 1 poin setelah match point sebenarnya dipegang sama Onyx, tapi seperti kata Pak Pulung kita butuh penjelasan nih. Apa yang terjadi kok bisa nih dari Geek? Oke. Ya, kalau aku bisa bilang sebenarnya dari Geeknya sendiri di early-nya mereka nggak terlalu bagus ya. Iya. Lagi-lagi Iya. mungkin ada pengulangan di mana mereka harus kalah di tim fight awalnya. Tapi ternyata secara komposisi. Nah ini yang berbeda adalah mereka sekarang di game yang ketiga mereka dapetin hero-hero nyaman. Ya. Oke. Mungkin contohnya seperti Suyo, Faramis yang dari tadi di ban juga dan akhirnya kita melihat Baloski ada hero initiate. Hero yang bisa langsung melakukan instant pick up dari tadi di respect dengan 4 purify. Yap. Dan ternyata bukan jawaban juga 4 purify-nya. Iya, Oke. kalau aku ngeliatnya dari topik yang kita bahas nih, power pick versus cheese pick. Iya. Dimana ya ini membuktikan bahwa ya power pick bakal tetap aja gitu, mendominasi keadaan. Ya. Ternyata dari berulang kali kita ngeliat gimana momentum dari Baloyski menciptakan banyak banget nih ya keuntungan-keuntungan karena dia udah sadar banyak masalah, targetnya masih ada Kairi yang berulang kali juga bisa ke-expose posisinya di mana dan ditangkap dengan tsunami slam. Tapi gak hanya itu aja, karena jujur untuk di game atau di match kali ini aku ngeliat AADC sih. Ada apa dengan chip ini? Semua yang pakai chip ya. Hero kekalahan ya Hero jadinya ya. kekalahan untuk Bukan di hari hero ini. kemenangan ya. Iya kan, AADC banget di hari ini. Iya. Gimana nih Ada apa sebagai dengan Cipi? Cipi ya? Ya, karena kan chip ya. Kita tanya sekarang pada Cipi. Ada konsep chip siapa, cipi siapa, tapi Apa itu? Gabut banget. ini kenapa nailognya jadi gitu ya? Jadi kosong ya. Jadi gosong, tapi kayak satu hal sih dari Victory yang akhirnya bisa bisa dibilang implementasikan lah sama Iya. teman-teman dari Geek, gimana kayak paksa Kairi pakai assassin sebagai winning conditionnya yang kita lihat Hayabusa terbuka, ini jadi jawaban dan Baloy dengan kaliannya ini jadi nightmare buat sosok assassin yang dibawa oleh sosok Kairi sendiri. Ya, cukup setuju ya untuk para talents juga dengan hadirnya Malaysia sebagai player of the game. Bayangkan berapa banyak inisiatif kalian yang akhirnya sat purify loh, tapi dia masih bisa bikin momentum ya. Gokil. Ya, dan banyak untuk counter si Kairi juga. Ya. Nether Realm ini menjadi salah satu monsternya tersendiri ya. Karena Shadow Realm-nya masuk, Nether Realm-nya aktif, gak bisa dia apain juga. Dan belum lagi Shadow Stampede yang selalu bisa menarik pemain-pemain yang akan kabur juga dikombinasikan bersama dengan Tsunami Slam tadi. Jadi ditarik dekat dengan ke Aboy bakal tarik ke belakang lagi dengan Shadow Stampede dan itu langsung bisa dieksekusi dengan sempurna. Ya, dan adanya Faramis juga jadi jawaban banget sih. Selain untuk chip, untuk antisipasi dia pick-off match itu dilakukan dari target chip, tapi ada juga deny dilakukan ketika Hayabusa mengeluarkan Shadowfield-nya. Itu yang dari tadi ngebuat miskalkulasi banyak banget terjadi di Onyx dan mereka udah kehilangan banyak resource-nya gitu. Yep. Dan jangan lupa comfort ya, lagi-lagi comfort. Kenzie lagi mendapatkan haritnya dia. Iya. Timing masuknya, timing untuk bisa menghitung kapan lawannya tumbang, itu patut dipertimbangkan juga Bang. Betul, dan ini kayak akhirnya yang ngebatasin banget sama konsep play yang mau dibawakan oleh teman-teman dari Onyx. Kayak ini follow-up-nya terlalu masif banget, prolong team fight-nya udah jaminan banget dengan adanya Netherlands yang tadi dibahas juga, dan kita jarang banget melihat akhirnya ada plan B yang bisa dibawakan oleh Onyx, main ke area landing jauh mungkin yang bisa dibawa oleh Favero, Kairi shifting 2 farlane-nya tuh akhirnya nggak keluar banget di game ini. Ya, dan aku ngeliatnya dengan power pick dari Aboy, dari Make It, yang sekarang harusnya Suyo-nya di dalam Make It sudah ada di angka 70% ya, dari total 22 match yang dibawakan. Dan ini membuktikan bahwa memang power pick dari anak-anak Hikmah membuat mereka jauh lebih nyaman dan terlihat jauh lebih objektifnya, benar-benar bisa dikuasain banget. Yep. Mereka pegang dengan ya eksekusi sempurna aja tadi. Iya. Komunikasi jalan, hero nyaman dapet. Dan kelihatan sekarang akhirnya mereka sudah mendownload dari 2 game awal mereka nih ya. 1 game sudah mereka dapatkan juga dengan ya cukup sempurna lah bisa dibilang tadi. Gobsnya, eksekusi Hildanya juga mungkin terlihat dia tumbang. Tapi kan ada waktu yang dibeli tadi dengan Hilda yang ngejar-kejaran juga dengan Hayabusa.
atau Hayabusanya ya even dia udah punya sebenarnya item yang offense ya, ada Blade of Despair, dia punya Hunter, bahkan ada War Egg juga, tapi kayak pace dia buat perform di game tadi benar-benar dibatasin banget sama Kalea Hilda ini sih, kayak terlalu broken. Bahkan kalau kita ngeliat juga dari set emblemnya ya, ada 2 conclusive blast dari 2 tankernya yang ngebuat kayak ada damage juga akhirnya kan yang bisa diklipkan oleh teman-teman dari Big Camp. Yap. Dan pemilihan dari Lilia sendiri ya, ini Lilia oke sebenarnya untuk bisa percaya cepat Spectre Mode Ya. kalau ada Netherrealm. Ya. Cuman kayak kalau ketarik lagi diketarik dari Shadow Stampede udah keangkat ke atas dengan Promise Land, gak ada akses buat bisa kabur. Iya, dan itu yang berulang kali juga terjadi gitu kan, yang buat Sasha meskipun bawa Purify bisa menghindar dari satu momentum crowd control dipegang sama Geek Pump, tapi setelah itu dia nggak ada escape lagi buat bisa menjauh dari banyaknya damage deal yang dihasilkan oleh teman-teman Geek Pump. Tapi nggak hanya itu aja sih, ternyata pemilihan Esmeralda juga di debut pick dari Lutfi nggak sih, ini harusnya ini juga belum berhasil dieksekusikan dengan baik karena ya mungkin di landing phase kuat banget on Hilda. Hilda berulang kali sebelum dia join ke dalam area jungle untuk ngeganggu Kairi, Hilda udah banyak duluan dari Gob. Tapi ya itu berjalan cuma di terlimit game aja. Kayak masuk ke game yang agak sulit ya. Dan first item berarti buat Magits dulu nih, Fury Hammer langsung ke Hunter, terus cooldown Magic Fish ya, yang dipakai War Egg. Oke. Kenzie nih, Kenzie juga Vendor of Heaven, baru ke Holy Crystal. Ya, mirip-mirip sih semuanya. Tidak ada item yang terlalu aneh. Mungkin kecuali Giboy dengan full pecahan dulu ya. Baru nanti di menit-menit yang keberapa tuh? Ke 10 tuh baru jadi dominant size. Ya, cuma kerasa banget ya perbedaan dari Kenzie sama Sakuro-nya ya, dimana 3 item udah di build sama Kenzie di bawah perintah kelas, atau untuk Sakuro sendiri baru 2 item. Wah, karena ya make sense sih, kayak 12.000 gold revenue yang diterima oleh teman-teman Geek ini kayak ngebuat akhirnya sulit juga buat dikejar, apalagi tadi nggak ada celah juga kan titik balik di big team fight-nya untuk Onyx bisa balikin keadaan. Dan ya lack of defense juga akhirnya ketika kalau kita bicara soal late game tadi yang